Pastikan jangan pernah bosan melihat muka kami, bahwa kami tidak ada perubahannya seperti apapun, namun kasih Tuhan tetap senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Percayalah pada hari ini, walaupun sebatas online, tapi hadirat Allah selalu ada dalam hadirat kita, kehidupan kita. Mari persiapkan hatimu, persiapkan pikiran saudara. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Naikkan doa ucap syukur saudara kepada Tuhan, berikan yang terbaik, berikan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari naikkan doa syukur saudara kepada Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih buat kebaikan. Kami ada karena kemurahan, kami ada dengan kuasa pengampunan yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat satu pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupan, Tuhanlah menghiasi kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati hadiratnya yang luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan, kau hiasi kehidupanku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Katakan aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang sumber pengharapan kami. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Bapa. Engkau sumber segalanya bagi kami Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Engkau Allah yang memelihara kami Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami Yesus. Glory, haleluya. Kudus nama-Mu. Kudus Engkau Allah kami. Engkau Allah sumber segalanya bagi kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber penolong kami Tuhan. Ketika kami boleh datang dengan segala pergumulan, kami percaya Tuhan akan menjawab dosa-dosa doa kami. Ketika kami datang dengan pergumulan, masih belum terlepas karena dosa, kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan, yang akan menolong mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami datang dengan segala pergumulan, apapun persoalannya, kami percaya ketika kami menghampiri tahta-Mu, Tuhan Engkau akan menolong kami, Engkau akan menjawab setiap doa kami. Kami hadir karena saat ini karena kasih-Mu yang besar, berkat-Mu yang luar biasa, berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Apapun perbuatan yang menyakiti Engkau, apapun perbuatan kami yang menyakiti Engkau, apapun perkataan yang tidak membaik, ketika kami datang menghampiri tahta, ada pengampunan yang luar biasa, ada kelepasan yang luar
diikat oleh dosa dan segala macam. Minta pengampunan Tuhan akan membebaskan saudara. Buat keputusan pertobatan pada saat ini. Mari kita akan pujian sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam, jauh ke dalam, tuh berlalu, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Sekali lagi katakan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapa, pengampunan yang kau beri memulihkan kepada kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Seminta Pak Agus akan membuka kita pada ibadah online pada pagi hari ini. Pengampunan menjadi jalan keluar buat kami untuk kami boleh menikmati kuasa Tuhan pagi hari ini. Jikalau ada dosa-dosa kami yang menjadi penghambat, kuasa Tuhan bekerja dalam diri kami sidang jemaat-Mu. Tuhan ampuni kami pagi hari ini. Ketika kami dalam ibadah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan pagi hari ini. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan Yesus menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Roh Kudus mengambil alih jalannya ibadah kami pagi hari ini. Setiap kami anak-anak Tuhan yang mengambil dalam bagian pelayanan, urapan khusus datang daripada Tuhan, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang membawa berkat bagi sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Setiap sabotase iblis yang hendak mengacaukan, mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan Tuhan membuat sidang jemaat-Mu untuk tidak mengikuti ibadah ini. Bahkan Tuhan menaruhkan hati yang malas-malasan, hati yang tidak mau dengar, hati yang tidak mau ada di hadirat Tuhan pagi hari ini lewat ibadah kami. Kami sepakat dari tempat ini berdoa di dalam nama Yesus.
Kami patahkan setiap pekerjaan iblis itu Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengambil alih jalannya ibadah ini. Kami pertaruhkan sekali lagi ibadah ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan pagi hari ini. Kami boleh habiskan itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang memberkati ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Masih ada sukacita? Saya pastikan kita penuh dengan sukacita. Siap bertepuk tangan buat Tuhan? Saya pastikan juga kita memberikan yang terbaik dengan sukacita, ekspresi tepuk tangan, dan bahkan kita mau berjoget juga buat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kelihatan semangatnya, saya merasakan kelihatan sukacitanya dari tempat ini. Kita akan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Semangat lain katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Lebih semangat lagi katakan. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama
haleluya. Pada pagi ini sukacita luar biasa, karena hanya nama Yesus yang menghibur kita, hanya nama Yesus yang bisa mengampuni dosa-dosa kita pada pagi hari ini. Percaya, asalkan kita membuat komitmen, mau bertobat, nama Yesus akan terus menghibur hati kita. Dalam keadaan apapun, kita akan terus dihibur oleh Tuhan kita yang luar biasa. Amin semuanya. Yang berdiri saya persilahkan untuk duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya pastikan kita juga sudah mempersiapkan Alkitab kita, handphone kita yang akan kita pakai untuk mendengar dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita dalam doa untuk kita sambut firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini kami boleh kembali beribadah secara online. Kami percaya kasih-Mu, pengampunan-Mu yang luar biasa, yang mampu menyelamatkan kami untuk kembali menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkaulah sandaran kami, Engkaulah yang akan menghibur hati kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa berikan kami hati yang siap, telinga yang siap mendengar. Tidak ada gangguan-gangguan lain Tuhan. Cara-cara iblis yang tidak senang hendak mempengaruhi konsentrasi kami, fokus kami pada pagi hari ini. Kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini, dan kita akan membaca dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dan sampai ayat yang ke-12. Tetapi ada beberapa ayat yang saya akan bacakan buat kita pagi hari ini. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat buat kita pagi hari ini, dan sidang jemaat Tuhan juga boleh membuka Alkitabnya, membuka firman Tuhan, dan kita sepakat. Jangan sampai kami hanya yang hamba Tuhan yang berkhotbah yang buka Alkitab, dan Bapak Ibu hanya mendengar. Tetapi kita sama-sama meresponi buka Alkitab kita, dan kita baca di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan buat kita, yang berbicara tentang orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pagi hari ini saya berbicara tentang mendemonstrasikan kuasa Allah bagi orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya mendemonstrasikan kuasa Tuhan? Banyak orang yang tidak mengalami kuasa Tuhan. Banyak orang yang belum mengalami Tuhan secara pribadi, bahkan mujizat Tuhan itu perlu dipertanyakan. Orang Kristen ikut Tuhan sudah sekian lama menjadi Kristen, tapi tidak pernah mengalami yang namanya mujizat, itu dipertanyakan. Tidak pernah mengalami jamahan Tuhan, itu dipertanyakan. Bahkan tidak pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, itu dipertanyakan. Ketika Yesus berada di Kapernaum pada saat ini dikatakan, banyak orang yang berlomba-lomba datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan pada saat itu, tempat di mana Tuhan Yesus itu menyampaikan firman Tuhan penuh sesak dengan manusia. Bahkan di dalam ayat 1, 2, dan 3 dikatakan,
Di depan pintu pun orang tidak bisa lewat. Saking banyaknya manusia yang datang. Ya mungkin kita tidak tahu orang itu datang kepada Tuhan pada saat itu tujuannya apa. Saya seringkali menyampaikan ilustrasi bahwa ketika orang datang nonton sepak bola di sebuah stadion, ada orang yang datang karena memang dia ngefans dengan klubnya. Ada orang yang benar-benar hobi. Ada orang yang ya sekedar diajak untuk ikut-ikut ramai lah begitu ya. Mungkin juga ketika orang itu datang kepada Yesus, banyak orang yang belum tahu Yesus itu siapa pada saat itu. Bahwa dialah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia, belum banyak orang yang tahu. Ya sekedar mereka tahu Yesus itu menyembuhkan orang. Sekedar mereka melihat Yesus itu bisa melakukan mujizat. Tapi mereka tidak mengetahui pribadi siapa Yesus sesungguhnya. Bahwa dia adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Sehingga pada saat itu mungkin ada orang yang datang memang benar-benar mau dijamah Tuhan. Ada orang yang benar-benar mau mendengarkan bagaimana Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ada orang yang benar-benar datang mau melihat seperti apa Yesus itu yang banyak orang perbincangkan mungkin. Tetapi apapun konteks, terlepas daripada semua itu, bahwa ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, ada begitu banyak orang yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saudaraku, ada seorang lumpuh ini yang namanya lumpuh tidak bisa berjalan. Dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa sampai kepada Tuhan, untuk bisa ada di depan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Karena begitu banyaknya manusia, begitu banyaknya orang-orang yang hadir pada saat itu, tidak ada kesempatan orang lumpuh itu untuk ada di depan Yesus pada saat itu. Tetapi saudara, kita melihat ayatnya yang keempat dikatakan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Perhatikan, mau orang ini dibawa tepat di depan Yesus tidak bisa. Karena pertama alasannya itu karena banyaknya orang. Terus yang kedua dikatakan karena banyaknya orang, lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang itu berbaring. 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang pertama, saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami demonstrasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, harus memiliki kesepakatan iman. Perhatikan, orang lumpuh ini yang menggotong dan digotong sama-sama sepakat berkorban, saudara. Saya bayangin bagaimana pada saat itu mereka membongkar atap rumah orang itu. Perhatikan, dan mereka turunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Ya, ada pengorbanan di sana, siap untuk dimarah, tapi siap untuk juga bisa mengganti atap rumah orang itu. Tetapi apapun itu, saudaraku, yang Yesus lihat bukan karena membongkar rumah orang ini, saudaraku, tetapi ada usaha di sana, ada kesepakatan di sana. Apapun, kalau kita dimarah, ya sudah kita dimarah. Kalaupun kita disuruh mengganti atap rumah orang ini yang kita bongkar, ya kita siap mengganti, asalkan orang ini sembuh. Sehingga ketika ayat 5 dikatakan Yesus melihat iman mereka, kata mereka yang merujuk pada kata jamaah. Kalau hanya satu orang, kita tidak akan sebut itu mereka. Itu tunggal. Yang dipakai di sini iman itu adalah mereka jamak, lebih daripada satu. Siapa? 4 orang ini ditambah dengan orang yang digotong. Kalau yang bersemangat saja orang yang membawa, tapi yang dibawa, saudaraku, tidak punya iman, nonsen, tidak akan terjadi sesuatu apa-apa. Sebaliknya juga, yang punya iman itu sembuh hanya orang yang dibawa, tapi orang yang membawa itu tidak memiliki iman atau tidak punya kesepakatan iman, juga tidak akan terjadi demonstrasi kuasa Allah. Bagaimana kita menikmati kuasa Allah dalam kehidupan kita? Harus ada kesepakatan iman. Kalau saya coba bandingkan di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan oleh firman Tuhan, begini saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, perhatikan 19, jika dia orang daripadamu di dunia ini,
sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 1-2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, Bapa di surga akan mengabulkan. Kita harus memiliki kesepakatan iman. Kalau orang jalannya satu ke kiri, satu ke kanan, itu bukan sepakat. Itu berjalan sendiri-sendiri. Kalau tadi tidak sepakat, saudara, yang satu bilang tidak usah bongkar atapnya, lewat pintu saja. Oh, yang satu bilang jangan, di depan pintu sudah banyak orang, lewat atap saja. Oh, itu bukan sepakat. Ada kesepakatan iman, kerjasama yang baik di sana. Mereka rela membongkar atap rumah orang itu, menurunkan orang itu tepat di depan, di muka Tuhan Yesus pada saat itu. Dan ketika Tuhan melihat iman mereka, maka apa yang terjadi? Itulah yang Tuhan perhitungkan. Bagaimana kita sepakat? Mulai dalam keluarga ada kesepakatan iman. Kalau hanya yang punya iman istri, suami tidak mendukung, tidak akan terjadi demonstrasi di dalam rumah tangga. Di mana saja, saudara. Karena firman Tuhan katakan orang yang diajak dan mengajak itu sepakat. Makanya kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan orang begitu banyak hadir pada saat itu. Saya rasa ada begitu banyak orang yang hadir di gereja itu, hadir karena diajak, hadir itu karena sekedar gak ada kesibukan di rumah, hadir ya supaya ikut numrung. Wah, itu tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Kalau hadir di gereja hanya sekedar kita mencari ya yang laki-laki, mencari yang cewek-cewek, mencari yang cowok, itu gak akan mengalami kuasa Tuhan. Kita sepakat, apa arti kita datang beribadah? Kalau tujuan kita saya mau datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, masalah lain itu Tuhan yang urus. Masalah apa yang kita butuhkan itu Tuhan yang akan bekerja. Demikian pula bagaimana orang lumpuh ini mengalami demonstrasi kuasa Allah, bukan karena imannya orang lumpuh sendiri, tetapi 4 orang yang menggotong, dan iman orang yang digotong itu sama-sama sepakat. Dan Tuhan melihat iman mereka. Mari kita belajar untuk menyatukan iman kita. Dalam hal apa saja kita sepakat. Karena Matius pasal 18-19 kata 1-2 orang di dunia ini sepakat minta, Bapa di surga akan mengabulkan. Apalagi terlebih daripada 1-2 orang. Dalam keluarga kita sepakat. Mengapa rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang seolah-olah tidak pernah akur suami istri? Komunikasinya tidak pernah, yang satu komunikasinya di timur, yang satu komunikasinya di barat. Satu masih bicara, yang satu sudah tahu duluan apa yang dibicarakan oleh suami atau istri. Kan tidak ada kesepakatan. Dan situ letak miskomunikasi. Akhirnya rumah tangga, hubungan suami istri retak hanya karena masalah sepele, komunikasi yang tidak searah. Tidak ada kebersamaan di sana. Hari ini saya mau katakan, alami demonstrasi kuasa Tuhan. Bagi kita orang percaya, memiliki iman. Kalau kita di kos-kosan, kita punya teman, satu kos mungkin 3, 2, lebih daripada 1. Ajak dia berdoa, sepakat. Mungkin hari ini kita kekurangan beras, mari kita berdoa. Minta Tuhan supaya Tuhan kirimkan berkat buat kita. Itu sepakat. Kalau yang satu saja yang berdoa, yang satunya ada di luar, atau wah, itu bukan sepakat. Kita berdoa. Kalau yang tekun tanam lutut itu hanya suami istri, ya penuh dengan keraguan, itu bukan sepakat. Harus sepakat. Kesepakatan iman itu penting. Menyatukan iman sama dengan membersihkan halaman rumah. Bagaimana bisa kita membersihkan, menyapu halaman rumah kalau dengan hanya satu sapu lidi saja, saudaraku, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi coba kita gabungkan lidi-lidi yang lain dan kita ikat menjadi satu, dan kita membersihkan halaman rumah sekejap, kotoran itu bisa dibersihkan. Ada kesepakatan. Bangsa Indonesia ini bisa terlepas dari penjajahan Belanda karena walaupun persenjataan itu sederhana dengan bambu runcing, karena ada kesatuan, bersatu kita teguh, bercerai kita
runtuh. Kesepakatan iman itu hal yang paling utama. Dan ketika Yesus sudah melihat, bukan melihat pribadi tapi melihat iman. Di mana saja saudara. Oh, karena jemaatnya banyak maka Yesus hadir. Oh, jangan berpikir seperti itu. Yesus tidak pernah melihat banyaknya jumlah, tapi melihat iman yang ada pada saat itu. Saya ketika hadir di sebuah KKR, banyak orang ketika datang mau dijamah Tuhan pulang dengan kecewa. Kenapa si A bisa mengalami, kenapa saya tidak? Kenapa si A bisa disembuhkan, kenapa saya tidak? Saya bilang bertanyalah, jangan bertanya kepada Tuhan, bertanyalah kepada dirimu sendiri. Kenapa si A bisa diberkati, saya tidak bisa diberkati? Jangan bertanya kepada pendeta, bertanyalah ke dalam dirimu sendiri. Mengapa kuasa Tuhan itu kita tidak alami? Orang lain mengalami dengan sukacita, kita biasa-biasa saja. Maka pagi hari ini mendemonstrasikan kuasa Tuhan bagi orang percaya, alami itu dalam kehidupan kita. Banyak sekali kalau kita bicara tentang mengalami kuasa Tuhan, banyak hal yang paling kecil, pertolongan Tuhan, ketika sakit disembuhkan Tuhan, apa saja. Itulah cara Tuhan menyatakan kuasanya. Yang kedua saudara, bukan hanya saja ada kesepakatan iman. Yang kedua dikatakan kita mengalami demonstrasi kuasa Tuhan. Ayat 5 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi ayat 6 dikatakan, tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, sebab yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Saudara, yang kedua, saya ketika sobat saya baca firman Tuhan, seharusnya Tuhan tidak hanya berkata pada saat itu dosamu sudah diampuni. Tujuan orang lumpuh itu datang kepada Yesus untuk mengalami kesembuhan, bagaimana dia jalan. Seharusnya Tuhan yang dia harus katakan pada saat itu, hai anakku, berjalanlah. Selesai. Apa yang kita minta itu yang harus diberikan. Tetapi sebaliknya Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Ini ada satu hal yang menarik ketika kita berdoa setiap hari Selasa. Mengapa seringkali kita mengajak setiap kita yang doa harus ada pengakuan dosa dulu? Itu pintu untuk kita bisa menikmati demonstrasi kuasa Tuhan. Walaupun kita mau sampai, ya istilahnya tenggorokan kita mau kering lah, napas kita tidak ada lagi. Tapi kalau masih ada dosa, jangan berharap ada demonstrasi kuasa Tuhan. Orang lumpuh ini yang pertama kali Yesus katakan selain dia melihat iman mereka, yang dia katakan dosamu sudah diampuni. Sehingga para ahli Taurat pada saat itu berkata, wah ini menghujat Allah. Yang hanya bisa mengampuni dosa manusia itu adalah Allah sendiri. Dan mereka tidak menyadari bahwa yang ada di depan mereka itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ada pengakuan di situ. Penting bagi kita mengalami sebuah demonstrasi kuasa Allah, ada pengakuan dosa. Ini langkah yang kita pakai di dalam kita gereja di tempat ini, ada pengakuan. Harus mengakui dosa, harus mengakui dosa, harus mengakui dosa. Roma 3 ayat 23 jelas, semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Jelas itu. Jikalau kita tidak mengakui dosa kita, saudara, maka itu menjadi penghambat. Tangan Tuhan itu bukannya kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengarkan seruan kita, tapi yang menjadi penghambat doamu tidak dijawab oleh Tuhan adalah dosa-dosa. Itu jelas kata firman Tuhan. Kalau orang ini yang membawa dan yang menggotong dan yang digotong ini, kalau Tuhan belum mengampuni dosa mereka, jangan harap kuasa Tuhan terjadi. Alami bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan, atau dengan bahasa mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, harus ada pengakuan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui itu, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun pada saat itu ada orang-orang yang
melihat Tuhan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mulai ketika orang disembuhkan pada hari Sabat, pekerjaannya ada saja dalam pekerjaan Tuhan, ada saja orang lakukan yang benar dianggap salah. Ini orang melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, wah itu melanggar. Ini yang kadang-kadang terjadi, menjadi batu sandungan. Saya katakan ahli-ahli Taurat, orang yang fasih dalam hukum Taurat. Oh, kalau berbicara tentang Taurat jangan dilawan. Apalagi orang Farisi. Orang Farisi itu, makanya ketika kita melihat orang, kita seringkali berkata, mukamu itu kayak muka orang Farisi. Orang Farisi itu dia melakukan di depan lain, di belakang lain. Wah, Farisi. Mereka itu melihat orang berdosa, mereka kata itu orang berdosa, seolah-olah mereka tidak pernah berbuat dosa. Itulah orang-orang Farisi. Ahli Taurat juga demikian. Mereka pegang teguh hukum Taurat, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Seolah hukum Taurat itu khusus untuk jemaat, khusus orang Yahudi saja. Kita yang ahli ini cukup sebagai ahli pakarnya, cukup. Jadi mereka hanya mulai duduk di situ menggalinya. Sekarang saya kemarin ketika ada teman yang coba mengajak untuk mengupas tentang ungkapan-ungkapan Yesus yang sulit dalam firman Tuhan. Dia bilang, Pak Agus, kita coba buat bukunya nanti. Ini kita coba gali ungkapan Yesus, perkataan Yesus yang sulit. Ungkapan perkataan Yesus yang sulit dalam Alkitab. Salah satu contoh yang kami mau coba tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau orang nggak bisa menggali 3-4 hal ini, bahwa dalam kasih itu melibatkan 4 hal: kekuatan, akal budi, apalagi 4 hal yang harus dilibatkan di dalam. Dia coba kemarin dia ke rumah dan coba kita diskusikan. Ayo coba kita gali. Tetapi apapun itu, saudara, kita mau mengalami demonstrasi kuasa Tuhan hari ini, siapapun kita, kuncinya harus ada pengakuan dosa di sana. Baru pengampunan Tuhan terjadi dan kuasa Allah boleh kita alami. Jangan pernah mengharapkan mujizat kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita semasa kita bermain-main dengan dosa. Jangan harap. Bereskan dulu. Ketika kita membereskan itu, seperti saluran air, kalau saluran air masih ada penghambat, satu batang kayu saja yang ada di tengah-tengah selokan, perhatikan saja, maka semua sampah itu akan ada di situ, saudara. Maka akan membuat saluran itu akan tersumbat. Tetapi kalau saluran itu dibersihkan, air akan jalan terus lancar. Dan saya hari ini tidak mengatakan bahwa lumpuh ini diakibatkan karena dosa. Memang sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia ini tidak pernah sakit. Karena manusia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah muncul yang namanya penyakit. Ada kematian. Sampai hari ini ada virus corona, virus-virus yang lain. Itu dampak akibat dari perbuatan dosa. Bisa. Kita perlu juga memahami, jangan sampai nanti kita, oh kamu ini begini karena dosa, itu penghakiman. Hati-hati juga, makanya penggalian itu penting sekali. Karena ada orang yang lahir buta sejak lahir, orang-orang itu murid-murid datang kepada Yesus kan, Tuhan, siapa yang berdosa? Apakah ibunya yang berdosa, atau apakah orang ini sendiri yang berdosa sehingga dia menjadi buta? Jawaban Tuhan sangat sederhana. Bukan ibunya yang berdosa, bukan orang ini juga yang berdosa, tetapi biarkanlah kemuliaan Allah terjadi lewat orang ini. Tidak ada penghakiman di sana. Dan saya sebagai hamba Tuhan tidak menghakimi. Ketika saya melihat orang itu karena dosa, itu makanya begitu. Kita nggak tahu dosa seperti apa yang dia lakukan, kita nggak boleh. Sekali-kali kita melihat orang ketika malam itu karena dosa. Nah, ini akan lari pada teologi kemakmuran. Ada teologi kemakmuran. Teologi itu berbicara tentang kalau orang miskin itu karena dosa, orang sakit itu karena dosa, itu teologi kemakmuran. Nah,
Jadi hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan sampai ini firman Tuhan bukan menjadi berkat tapi jadi batu sandungan. Ada pengampunan Tuhan. Pengampunan terjadi ketika ada pengakuan. Nah, makanya mari kita belajar untuk mengakui dosa kita. Ketika kita di kamar, Tuhan, hari ini mata saya telah melihat yang salah, Tuhan. Bisa. Orang mengakui dosa itu kan sederhana ya. Saya hari ini Tuhan menyakiti hati istri saya. Hari ini Tuhan menyakiti hati anak saya. Mulai dari keluarga dulu. Jangan orang tua malu mengakui kesalahannya terhadap anak, itu salah juga. Kamu kan anak, saya ini orang tuamu yang siang malam carikan kamu makan. Seharusnya kamu yang harus minta maaf, bukan bapak ya atau mama yang minta maaf. Ada pengampunan. Karena apa? Dosa sekecil itu saja bisa menghambat demonstrasi kuasa Tuhan itu terjadi. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami demonstrasi kuasa Allah selain kita beriman bersama-sama, sepakat di sana. Yang kedua, di sana ada pengakuan dosa dan pengampunan daripada Tuhan akan terjadi. Ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, orang-orang Farisi ini, bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidur dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub melihat, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bagaimana kita bisa mengalami demonstrasi kuasa Tuhan? Iman yang penuh dengan respon dan tindakan. Orang lumpuh ini, saudaraku, tadinya sudah dengar firman Tuhan, otomatis ya. Namanya kalau Yesus menyampaikan firman Tuhan, Tuhan itu ketika menyampaikan berkhotbah, wah, kuasa khotbahnya luar biasa ya, namanya Tuhan. Tetapi yang ketiga, saudaraku, bukan saja dia hanya mendengar, tetapi ada tindakan. Ketika itu Tuhan berkata, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Dalam sekejap orang itu membereskan tempat tidurnya, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar, dan orang banyak melihat dan takjub. Sampai banyak orang berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Iman itu perlu dengan tindakan. Harus ada action dari iman kita. Di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sudah jelas. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Salah satu contoh, banyak orang sampai hari ini menolak yang namanya virus. Saking karismatiknya, saudara, oh saya gak butuh virus, saya punya Tuhan. Harus bijak. Saya banyak ketemukan, kami kadang-kala ya ketemu orang-orang yang terlalu, ya kita mau bilang karismatik, tapi berhikmatlah. Saya punya Tuhan, saya gak mau pakai virus, katanya. Wah, hati-hati. Nah, sekarang presidennya gak main-main. Orang yang menolak divaksin itu dipenjara 1 bulan. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Apa kata pemerintah itu pasti lakukan yang terbaik buat rakyat. Banyak orang Kristen ya juga demikian. Ngapain Pak pakai virus? Kita punya iman, berdoa sama Tuhan. Ketika rame-ramenya virus corona yang muncul, banyak para hamba-hambanya yang berkata, kita adakan KKN di sebuah stadion besar di Jakarta saat ini waktunya Tuhan, supaya kita berdoa virus itu pergi. Hati-hati saya katakan, harus berhikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ada yang berkata, orang Kristen tidak mungkin kena. Ini banyak pendeta yang mati karena virus corona. Hati-hati saya katakan. Saya kemarin hari ini 9 hari ipar saya pendeta di Kupang itu terpapar virus corona. Harus ada tindakan. Kalau divaksinnya kita siap divaksin, ikuti. Orang yang lumpuh tadi ini Bapak Ibu, perhatikan. Bukan hanya mendengar.
Ketika Yesus sudah berkata dosamu sudah diampuni, tapi Yesus datang kepada orang lumpuh dan berkata, hai anakku, angkatlah tilangmu. Dan dia mengangkat tempat tilang, membereskan tempat tidur. Setelah itu dia keluar dalam keadaan apa? Dia mengalami demonstrasi kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bisa berjalan. Wah, luar biasa. Inilah yang kita harapkan kita sebagai sidang jemaat Tuhan. Alami demonstrasi kuasa Tuhan. Saya seringkali berkata dari tempat ini, ketika engkau mengalami sesuatu, jangan cari kuasa lain. Jangan engkau mengandalkan manusia. Jangan engkau mengandalkan orang pintar. Andalkan Tuhan. Saya paling tidak senang kalau ada jemaat Tuhan yang bilang itu apa-apa sedikit cari orang pintar. Saya boleh tantang itu. Yang pintar itu hanya satu, kalau sekolah itu pintar. Kalau belajar itu, kalau nggak sekolah apalagi itu jamaah. Nanti perginya ke sana disembur sana sembur sini. Cari pendeta, cari hamba Tuhan. Pak, saya punya pergumulan, tolong doakan. Kita doakan, tapi dengan catatan yang didoakan dan yang mendoakan sama-sama beriman. Kadang-kala hamba Tuhan yang boleh berapi-api, tapi yang didoakan itu diam, ngomong juga enggak. Ketika ditanya kenapa kamu enggak berdoa, saya berdoa dalam hati Pak Pendeta, Tuhan saja yang tahu. Macam-macam sekarang ini luar biasa. Harus iman disertai dengan perbuatan, ada tindakan iman di sana. Baru kita mengalami kuasa Tuhan. Mau alami kuasa Tuhan, datang ke persekutuan. Nah, datang doa hari Selasa, datang doa. Ketika doa minta tolong saya didukung dalam doa di pergumulan saya. Itu kan ada tindakan ya. Harus datang. Orang lumpuh ini kalau dia ada tindakan dari rumah datang kepada Tuhan, pertama tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Ketika Tuhan juga berkata berjalan, kalau tidak ada tindakan respon iman, tidak juga mengalami demonstrasi kuasa Tuhan. Harus kita punya tindakan. Iman, beriman saja tanpa perbuatan hakikatnya alamat. Di dalam ikut Tuhan, ya harus ada tindakan. Apa kata firman Tuhan itu dilakukan tindakan. Kalau Tuhan katakan jangan melakukan ini, jangan, itu harus kita respon, itu namanya tindakan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang fasik, datang gereja, datang duduk, diam, dengar, pulang. Nanti minggu berikutnya datang duduk, diam, dengar, pulang. Tapi kita tidak lakukan firman Tuhan. Karena hamba Tuhan seringkali berkata yang berbahagia itu mereka yang mendengar dan melakukan. Itulah orang yang paling berbahagia. Hari ini 3 hal ini saya sampaikan. Alamilah demonstrasi kuasa Tuhan dalam kehidupan. Ada kesepakatan iman, mulai dari tempat tinggal kita masing-masing. Anak muda di tempat kosnya, berapa orang yang ada dalam kos itu ajak, ayo kita berdoa bersama, kita sepakat. Kalau mau mendukung orang ini, ada yang sakit teman kita dukung, sepakat. Oh, ada teman kita yang mengalami semua masalah, sepakat doakan. Itu sepakat. Yang kedua, harus mengalami pengampunan daripada Tuhan. Ada pengakuan. Pengakuan itu penting. Sekali-kali dalam doamu jangan langsung meminta saja tanpa pemberesan. Ada pengakuan, Tuhan Yesus hari ini saya melakukan dosa ini loh Tuhan, ampuni saya. Atau mungkin ketika buka WA, bukan buka Alkitab tapi buka yang lain. Tuhan, mata saya tadi sudah melihat yang lain, Tuhan ampuni saya. Ketika kami hadir dalam sebuah kegiatan penyuluh, diadakan survei setiap anak-anak baik dari kalangan orang tua maupun anak muda ketika membuka gadget atau HP-nya, pertama kali yang dilihat apa? Nah, memang ketika sudah ditanya, saya baca Alkitab, mengerohanikan sesuatu. Ternyata yang dilihat itu lain. Tetapi puji Tuhan, pagi hari ini kita melihat bahwa banyak batasan Bapak Ibu. Dosa itu memang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa melarang dosa itu di mana saja. Buka mata dosa, tutup mata dosa. Keluar ada dosa, masuk rumah ada dosa. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa melarang, tetapi kita mencegah dosa itu jikalau dia mau menguasai pikiran kita, hati kita. Itu yang penting. Oleh karena itu, 3 hal ini jadikan peganganmu, jadikan pondasimu. Dalam minggu ini lakukan ini. Oh Tuhan, saya mau alami kuasa Tuhan. Saya mau mengalami demonstrasi kuasa Tuhan dalam hidup saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, apa saja.
lakukan dulu 3 hal. Suami istri sepakat meminta kepada Tuhan, beriman bersama, belajar dari hal yang paling kecil. Ada pengakuan dosa di sana. Yang ketiga, harus punya respon iman, melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, kerjakan, lakukan itu. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, biar itu menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan pagi hari. Berkati Bapa, ajari kami Bapa melakukan firman Tuhan. Kami mau mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan. Kami mulai sepakat beriman bersama, seperti orang lumpuh ini, baik yang menggotong maupun orang lumpuh ini yang digotong Tuhan, sepakat bersama-sama, dan Tuhan melihat iman mereka. Demikian pula Tuhan melihat iman kami. Ajari kami Tuhan, kami boleh mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, sehingga ada pengampunan dosa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, maka kami akan mengalami kuasa Tuhan. Ajari kami juga Tuhan hari ini, agar kami menjadi orang Kristen bukan saja hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan, meresponi, dan di sana ada tindakan iman Tuhan, dan kami juga akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari, materikan di dalam hati kami, dan biar itu membawa berkat bagi setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan ada yang diberkati pagi hari ini. Saya yakin kita semua diberkati. Yang diberkati, lakukanlah, maka engkau akan menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Baik, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami agar kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan setiap persembahan kami. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati, sehingga waktu-waktu yang akan datang kami boleh belajar memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita kasih satu pujian begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan pun dimanapun kita berada. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini dengan satu pujian hormat bagi Allah Bapa.
bersama Tuhan hormat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Pindah Bapak Gembala akan menutup pada online kita kami. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu yang saat ini sementara berada di tempat tinggal mereka masing-masing, yang mengikuti menjalankan ibadah secara online Tuhan, baik yang secara berkelompok atau perkeluarga atau pribadi-pribadi. Kiranya Tuhan ada bagi mereka dan menjamah mereka Tuhan. Kalau mereka sementara mengalami kelemahan tubuh, demam, batuk, pilek, atau alergi makanan tertentu Tuhan, dan menyebabkan mereka mungkin gatal-gatal dan sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka akan melihat kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan mereka. Yang sementara bergumul Tuhan tentang ekonomi, kebutuhan sehari-hari, kiranya Tuhan juga akan menolong, mencukupkan, membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak kami yang sudah mulai masuk sekolah Tuhan, uji coba tatap muka Tuhan yang diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak kami kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan akan tolong anak-anak kami, bentengi mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga mereka akan terhindar Tuhan dari paparan COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang masih mungkin mengikuti pendidikan secara online juga, kiranya Tuhan tolong mereka, paket data mereka juga HP mereka Tuhan, biar mereka mampu mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan, ibadah hari Selasa Tuhan, doa bersama Tuhan, untuk menaikkan setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami semua, sehingga yang punya beban akan datang dan turut berdoa bersama-sama untuk pergumulan sendiri dan kemajuan gereja kami di tempat ini Tuhan. Komsel-komsel yang mulai berjalan juga Tuhan, biar kami akan mulai kembali Tuhan kegiatan-kegiatan komsel kami Tuhan, sehingga kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, hadir dan mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kami akan bertumbuh bersama di dalam situasi yang sulit ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan kegiatan pemuda juga Engkau tolong memberkati, sehingga semuanya akan dapat berjalan dengan baik, dan beri hikmat kepada kami Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin Tuhan, sehingga kami akan melakukan segala kegiatan kami dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh rutinitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati
pekerjaan apapun yang kami lakukan Bapa, biarlah kami belajar untuk melakukannya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dengan demikian takut akan Tuhan menyertai kami semua, dan berkat Tuhan pun pasti mengalir mengikuti kami juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengingat Tuhan saudara kami Efraim dan Aris Tuhan yang sempat diganggu kuasa kegelapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, biarkan mereka Tuhan akan mengalami kuasa pertolongan-Mu, sehingga mereka akan menang terhadap gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Mereka akan tampil sebagai orang-orang yang mampu mengekspresikan iman percaya mereka kepada Engkau, mengalahkan kuasa kegelapan yang sering mengganggu mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kiranya umur panjang, berkat anugerah damai sejahtera, serta masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan pemerintahan kami yang sementara mulai memberikan vaksin Tuhan. Kami bersyukur Bapak Presiden kami sudah mendahulunya memberikan teladan bagi kami, dan biarlah kami mengikutinya Tuhan, sehingga Tuhan COVID-19 ini Tuhan, kami akan memiliki kekebalan tubuh sehingga tidak mempan untuk menyerang kami, dan kegiatan ekonomi kami, pemulihan ekonomi di negara kami bisa dipulihkan kembali Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan sekali lagi menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan akan campur tangan dan memberkati. Setelah selesai ibadah ini, umat-Mu ada yang melanjutkan kegiatan mereka, rutinitas mereka. Biar Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa kegiatan kerohanian kita ya mulai kembali berjalan dengan kita sesuaikan dengan situasi lingkungan setempat. Kemarin kami wilayah Cakra sudah menjalankannya, dan kami datang ke keluarga Pak Anus yang berada di rumah susun, dan pemuda juga hari Sabtu tetap berjalan dan tetap semangat. Sementara hari Selasa yang punya pergumulan doa silakan datang bergabung di tempat ini setiap jam 6:30 malam. 1 jam saja kita berdoa bersama-sama. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Dan kita tetap dukung pemerintah di dalam proses vaksinasi untuk menangkal tingkat penyebaran COVID di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Kita dukung, bahkan secara umum di Indonesia ini kita dukung supaya semua bisa berjalan dengan baik, dan proses pemulihan ekonomi di negara kita, di provinsi kita, kota kita akan kembali dipulihkan. Dan kami juga ucapkan selamat ulang tahun, khususnya pada tanggal 18 Januari ini, Ibu Antonia Murti. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya umur panjang, berkat, anugerah dan sejahtera dari Tuhan, serta masa depan buat keluarga Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan ini saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.